ala Rasulillah. Amma ba'd. Sebagai seorang hamba yang mengakui teologi keberadaan, yang meyakini akan zat sang Khaliqul Alam, yang mempercayai wujud dari Tuhan yang tak dapat dilihat oleh mata telanjang, yang meyakini Dialah sang pencipta segala ciptaan, sudah sepantas semata memuja dan memuji, bersaksi dan menjunjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, yang masih senantiasa memberikan kita nikmat dan memberi kita rahmat, yang dari yang selamat dunia dan akhirat, yang maha adil menimbang aukat, tak lambat dan tak cepat, seiring larinya sejalan dengan hadat. Samping wasali syantara jagat, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada refresh and investment baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berubah pola pikir manusia dari peradaban jahil yang kelas primitif kepada peradaban Islam kelas eksekutif. Jalan-jalan ke kota Mekah memiliki rumah. Kita semua ini siswa madrasah, mari kita jaga nama baik Ali. Iya. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Al-Hikmah Mahmudah Taubaku, orang tua kita sekaligus guru kita semua, semoga hati sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Taubaku atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Haji Ahmad Soleh, Kepala Bidang Pendis Kanwil Kemenak Sulut, yang terhormat segenap pengurus PTNU Taubaku, jajaran Mustasya, Rai Surya, Ketua Tanfidiyah, para kiai dan ustaz yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Kepala MTS dan MA Al-Hikmah Mahmudah Taubaku, yang saya hormati Bapak Ibu guru pembina dan orang tua siswa yang sempat hadir, teman-teman yang saya banggakan hadirin yang berbahagia. Pada 1400 tahun yang lalu, di sebuah tempat tandus dan kering dengan kehidupan masyarakat yang miskin, jahil, bodoh dan keterbelakangan, lahirlah seorang anak manusia luar biasa, seorang anak manusia yang nantinya akan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, seorang nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah kelahiran beliau. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ilmuwan barat yang bernama Michael Hart, penulis seorang tokoh yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Hadirin yang saya hormati, hari ini tanggal 13 Rabiul Awal, berarti sehari yang lalu, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, adalah tanggal di mana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia. Dan sebagai bentuk ta'zim kita dan rasa syukur kita atas kelahiran beliau, sehingga pada saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada saat ini saya akan membahas tentang bagaimana kehidupan dan keteladanan beliau, seorang hamba yang cinta kepada Allah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba yang menjadi idola semesta alam, seorang manusia agung yang diagungkan oleh Maha Agung, seorang manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, seorang manusia suci yang disucikan oleh Maha Suci. Beliau seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa reputasi, seorang ayah yang menjadi panutan buat anak-anaknya, seorang suami yang sangat cinta kepada istrinya, seorang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Siapakah dia? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini ada sebuah fenomena di kalangan remaja muda kita. Mereka saat ini sudah tidak lagi mengidolakan para ulama. Mereka saat ini sudah tidak lagi mengidolakan para pejuang bangsa. Tapi dengan terang-terangan mereka lebih mengenal dan mengidolakan para artis dan pemain sepak bola. Padahal ada seorang yang paling pantas untuk kita jadikan idola. Beliau berasal dari nasab atau keturunan yang baik-baik. Dari Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail, Ismail punya anak bernama Nabi, Nabi punya anak bernama Yasjud, Yasjud punya anak bernama Ya'rub, Ya'rub punya anak bernama Tayrah, Tayrah punya anak bernama Nahur, Nahur punya anak bernama Mukawim, Mukawim punya anak bernama Uddad, Uddad punya anak bernama Adnan, Adnan punya anak bernama Ma'ad, Ma'ad punya anak bernama Nida, Nida punya anak bernama Muddar, Muddar punya anak bernama Elias, Elias punya anak bernama Mulek,
Kiba punya anak bernama Gusaimah punya anak bernama Kinana punya anak bernama An-Nadir punya anak bernama Malik punya anak bernama Fahar punya anak bernama Zalik punya anak bernama Du'ai punya anak bernama Ka'ab punya anak bernama Murab punya anak bernama Kilab punya anak bernama Kusai punya anak bernama Abdul Manaf punya anak bernama Hashim punya anak bernama Abdul Muttalib punya anak bernama Abdullah dan Abdullah punya anak bernama Nabi Allah Uswatul Hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia agung pilihan Allah, manusia cerdas dan berani, manusia yang sangat baik akhlak dan perilaku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Pernah dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berdakwah di kota Taif. Beliau tidak disambut dengan baik, melainkan disampit dengan batu, dilempar dengan batu sehingga mulut beliau berdarah. Pada saat itu juga malaikat Jibril datang untuk menawarkan bantuan dengan meruntuhkan gunung-gunung di sekitar kota Taif tersebut. Tapi apa kata Rasul? Jangan wahai Jibril, insya Allah suatu saat nanti mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika tawaran itu diberikan kepada kita manusia biasa, tidak tahu apa yang terjadi. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat baik dan mulia. Beliau selalu berdoa untuk kota Taif tersebut sehingga penduduk kota Taif beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin? Apakah kita masih mengidolakan yang lain? Tentu saja tidak. Karena orang yang kita idolakan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tapi ingat, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup terasa indah, dan dengan iman hidup akan terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hamba, tanpa seni hidup terasa kasar, dan tanpa iman hidup akan kesasar. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Si Ating membawa kayu. Thank you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.